Halo penikmat film, balik lagi bersama gue Hadid Movie Time. Dan kali ini gue akan kembali mengupdate serial dan film terbaru yang tayang di OTT, digital streaming, baik Netflix, video, dan lain-lain. Yuk langsung kita bahas. Oke, kali ini dari Netflix. Netflix bener-bener ngeborong semua film lebaran. Bulan lalu sudah ada 3 film lebaran yang tayang seperti Danur The Last Capture, Susana Santet Dosa di Atas Dosa, dan Senin Harga Naik. Sekarang film lebaran lagi 3 lagi yang tayang, yaitu ada film Tunggu Aku Sukses Nanti, Pelangi di Mars, dan satu lagi adalah Nawila. Wow, semua film lebaran benar-benar diborong. Selain ada film-film lebaran, ada film Imperfect juga yang tayang di season pertamanya. Dan ini adalah pindah aplikasi ya jatuhnya ya. Sempet tayang di aplikasi lain dan sekarang tayang di Netflix. Untuk film Netflix lainnya banyak juga yang akan tayang. Yang pertama di tanggal 1 ada film Petualangan Sherina dan Single Part 2. Dan untuk tanggal 20 Agustus cukup menarik nih, Ghost in the Shell tayang di Netflix, film garapan Joko Anwar yang pernah gua buat juga reviewnya. Oke, selanjutnya di tanggal 27 di Netflix ada tayang film Para Prasuk, Songkolo, Malam Satu Suruh, Perjanjian Setan, dan Setan Botak, Jembatan Semanggi, film kelanjutan dari film Jembatan Ancol yang pertama, Si Manis Jembatan Ancol yang pertama yang versinya Indah Permatasari ya. Dan kali ini film keduanya ada si Ozzy ya, sebagai setan botaknya. Ciri khasnya dia ya, setan temen dari si Manis, ada si botak Jembatan Ancol. Oke, selanjutnya di terakhir 28 Agustus ada Dylan ITB yang diperanin oleh si Ariel Noah. Dia main film sebagai Dylan. Yang ITB nanti juga akan ada lagi ya kelanjutannya, tapi yang ITB akan segera tayang di Netflix. Oke, selanjutnya di video ada film Till Death Do Us Part, dan ada juga Mendadak Darurat, dan ada lagi Agen 0812 yang eksklusif tayang di video. Oke, selanjutnya film eksklusif serial terbaru dari video Jakarta, Undercover Member Only, yang diperankan oleh Kelton Hederman, yang berperan sebagai Sita, seorang jurnalis yang sedang menyelidiki sebuah tempat prostitusi kelas atas, sebuah klub malam yang tentu saja memiliki kejanggalan-kejanggalan, memiliki banyak kasus-kasus yang tidak di blow up di media, dan dia berusaha mengungkapkan kasus tersebut karena menyangkut paut juga terhadap kakaknya nih. Jadi kakaknya juga terlibat dalam prostitusi tempat tersebut ya, dan kemungkinan ada hal janggal dari kematian kakaknya ini yang tentu saja membuat dia penasaran dan tentu saja memiliki dendam kusumat terhadap tempat tersebut. Dia akan memblow up dan mengungkap semua kasus-kasus yang terlibat di dalam klub malam tersebut. Sepertinya banyak orang penting yang terlibat di dalam prostitusi kelas atas ini. Dia menyamar sebagai Elsie di situ ya. Jadi benar-benar sangat menegangkan dan tentu saja sangat seru untuk diikuti kisah seorang Sita, jurnalis yang sedang mengungkapkan kasus prostitusi kelas atas. Let's go tonton Jakarta Undercover Member Only. Oke, selanjutnya film berjudul The Invisible Guest yang diadaptasi dari film Spanyol berjudul
Contratiempo, yang dimana ini mengungkapkan kasus seorang pengusaha muda yang dituduh membunuh kekasihnya sendiri, dan dia menyewa pengacara untuk mengungkapkan kasus dan memblow up fakta-fakta yang terjadi. Sepertinya dia akan diseret ke pengadilan terhadap kasus tersebut. Wow, kita lihat semenarik apa film tentang investigasi, tentang pengadilan, tentang kriminalitas yang tentu saja menyeretnya ke pengadilan. Oke, kita lihat film-film bertemakan pengacara pengadilan ini sangat unik dan sangat jarang juga di Indonesia. Ada sih beberapa film yang seperti itu, seperti The Verdict, keadilan, waktu itu pernah ada juga, dan film-film pengadilan lainnya. Di Korea banyak banget film-film tentang drama pengadilan. Nah, ini drama pengadilan versi Spanyol yang diadaptasi ke versi Indonesia. Judulnya The Invincible Guest, diperankan oleh Reza Rahardian dan Mawar Dayong, yang disutradarai oleh Daniel Rifki. Langsung tonton saja The Invisible Guest. Selanjutnya film yang disutradarai oleh Rudy Arianto, diperankan oleh Aikila dan juga Junior Robert, dan ada KTS. Film tentang drama remaja yang sedang tren banget ya, tentang hipdut, yaitu Garam Muda. Kayaknya plesetan dari Garam Madu yang dibuat oleh Tensi ya, sama siapa tuh namanya, satu lagi lupa. Yang populer lah pokoknya, Garam Madu, Naikila. Nah, itu dia. Lagi populer banget tentang hipdut ini, dan ini mengisahkan tentang sekelompok anak muda lah yang membuat grup seperti genre hipdut gitu. Tentu saja dunia remaja versi terbaru bisa kalian saksikan di sini. Kemarin ada 12 IPA 4, sekarang ada Garam Muda. Bisa kalian saksikan di View. Oke, selanjutnya film yang dibintangi oleh Violeta Wijaya dan juga Marcelino Lefran, berjudul Venus Diaries Cleo, lanjutan dari film Venus Diaries yang sebelumnya, yang dimana tentang seorang anak kuliah yang tertarik terhadap dosennya sendiri dan sepertinya akan memiliki hubungan pribadi dan asmara nanggung. Artinya dia kayak antara mau bilang atau enggak gitu, diem atau ungkapin semuanya terhadap dosennya. Nih naksir nih si mahasiswanya terhadap dosennya ini ya, dan sepertinya ini akan seru karena ini film drama ya, cenderung dewasa lah ya, karena tentang hasrat pribadi terhadap sosok yang dipuja-puja. Kalian bisa tonton serialnya di Stro TV. Oke, kali ini film yang dibintangi oleh Roy Sungkono dan Cynthia Mariska, yang disutradarai oleh Sondang Pratama. Film berjudul Myself in Crime, film Indonesia pertama yang bertemakan tentang kulineri crime thriller, yang dimana genre ini menceritakan tentang seorang koki yang memiliki kasus janggal di dunia chefnya ya, di dunia dapurnya dia. Ternyata terjadi pembunuhan dari kasus dapurnya ini. Apakah pembunuhan secara langsung, apakah tentang racun yang dibuat oleh chef itu untuk melukai atau membunuh orang lain? Kita saksikan saja kasus seorang chef atau koki terkenal yang tentu saja seorang investigatornya ini akan menyamar sebagai koki untuk mencari tahu dan mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan koki tersebut. Oke, langsung bisa kalian saksikan Myself in Crime. Oke, selanjutnya dari Klik Film ada Buya Hamka Volume 1, film yang dibintangi oleh Vino Gebastian dan Laudia Cynthia Bella, disutradarai oleh Fajar Bustami. Film tentang biopik seorang Buya Hamka. Di Prime Video juga ada film menarik, serial luar berjudul Richer Season 4. Ada Anggun dan juga ada Agnes Mo yang akan ikut terlibat dan berperan menjadi jajaran cast pemain yang ada di Prime Video, alias filmnya Richer 4 ya, Richer Season 4.
ini benar-benar dapat porsi yang lumayan banyak ya, si Anggun dan juga si Agnesmo ini. Jadi bukan sekedar tempelan, dia benar-benar ada dan terlibat di dalam konflik cerita tersebut. Tentu saja seru. Jack Reacher, dan kali ini akan dilanjutkan lagi. Gue sih nggak ngikutin ya, kalau kalian ngikutin Jack Reacher yang pertama sampai yang ketiga, mungkin kalian akan cocok nonton film Reacher season 4 ini. Yuk langsung muncul ke Prime Video. Oke, itu aja serial dan film yang bisa kalian tonton di OTT, digital streaming, aplikasi film yang bisa kalian tonton baik di Netflix, Prime Video, View Video, HBO Max, Vision Plus, dan lain-lain. Langsung saja pilih dan jadikan tontonan itu sebagai hiburan di waktu senggang kalian, karena aplikasi itu gunanya ditonton di saat senggang dan bisa sembari rebahan. Itu enaknya, makanya laku banget nih sekarang OTT ya, karena tau sendirilah, filmnya baru, serialnya menarik, tapi bisa ditonton sembari rebahan. Itu bedanya sama bioskop. Kalau bioskop tuh movie experience banget, yang bisa ditonton benar-benar kayak sensasi menonton film di bioskop tuh berbeda dengan di aplikasi. Tapi kalau di aplikasi juga nggak kalah serunya, karena kan bisa sembari rebahan, bisa di skip, jadi bisa ya sembari waktu senggang kalian nggak bosen, bisa nonton beberapa film dan serial di OTT. Itu aja mungkin untuk update film dan serial terbaru di OTT yang tayang bulan Agustus 2026. Next gue akan buat lagi di bulan-bulan berikutnya. You nonton, enjoy movie ever.